Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Dalam pelayanan khusus saudara ya, Healing and Deliverance Ministry. Saya singkat HDM. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan saudara. Jadi khusus saudara ya, saya tetap ada firman, dasarnya firman saudara ya, pasti ya. Ada doa, ada pengurapan. Orang seneng kok saudara, ya ada pengurapan tuh orang seneng loh ya. Saya di komunitas saya itu seneng kalau ada pengurapan. Ya, saya dengar juga di luaran itu juga banyak ya seneng kalau jadi tidak begitu saja saudara, tapi ada pengurapan. Tidak asal pengurapan saudara-saudara, tapi ada hasilnya. Itu kan yang terpenting. Begitu ya. Saudara-saudara, mari saya akan menyampaikan pelayanan khusus ini ya. Saya mau baca di dalam surat 2 Korintus saudara ya. 2 Korintus pasal 4 ya. Saudara bisa nanti membaca di rumah ini ya, ayat 1 sampai 18. Nah kalau sini temanya kan harta rohani dalam bejana tanah. Apa itu saudara? Ya, bejana tanah. Ya, saudara tahu kan bejana ya? Bejana yang dibuat dari tanah, saudara, dari tanah liat. Saya akan berbicara sebelum mengenai apa harta rohani dalam bejana tanah ini, saudara. Ya, tapi saya mau bicara mengenai bejana dulu, saudara. Ya, semua orang tahu bejana itu yang dibuat dari tanah itu loh, saudara ya. Itu pakai tempat untuk macam-macam itu, saudara. Untuk masak apa saja ya, tempat air, ya. Tapi terus ada lagi juga semacam keramik, saudara, itu juga dibuat dari tanah liat, saudara. Tapi ada campurannya kalau keramik. Ya, saya ada kesaksian ini saudara, menarik ini ya, mengenai keramik ya, bejana ini saudara ya, ada tempat untuk menampung air ya, besar. Saudara, saya kalau bejana tanah liat ini, karena dulu saya di rumah saya di Juwana itu kan dekat sungai, tidak pinggir sungai tapi dekat sungai. Jadi saya seringkali dengan teman-teman waktu masih anak-anak saudara ya, itu ngambil tanah di pinggir sungai itu tanah liat itu saudara. Kalau saya namakan tuh lempung, lempung saudara, ya liat gitu, lempung, enggak tanah-tanah biasa tapi memang liat, ambil saudara. Lalu kita bersama-sama itu tidak sekedar diambil tapi ada kerikil kecil-kecil itu kita ambil cukiti saudara, supaya tanah liat ini menjadi tidak ada kerikil-kerikilnya itu. Kalau dibentuk dari ya bentuk kita buat ya kecil-kecil saja saudara, enggak sampai besar, kecil-kecil saja ya. Itu senang sekali saudara ya, buat macam-macam itu bisa itu. Nah itu dalam prosesnya itu waktu kita itu juga dilembutkan gitu, dibanting gitu, terus giles-giles, wah lupa ya, seperti itulah ya, sampai seperti itu. Prosesnya itu begitu, terus sampai dikeringkan dengan panas matahari. Ini beda saudara dengan kalau kita melihat ya saudara kalau pernah ke Jogja di daerah Kasongan itu loh, wah bagus-bagus ya, wah pembuatannya saya lihat saudara, saya lihat sendiri masalahnya itu ya. Memang hasilnya itu bagus karena itu diwarna-warni ya, diwarna-warni. Tapi waktu membuat itu saya lihat ada yang ditumbuk-tumbuk, ada yang digiles pakai mesin, pakai alat, tumbuk-tumbuk. Wah itu dicukiti, terus dibentuk, wah begitu rupa lah. Ya habis itu dikeringkan, masih lagi dibakar saudara, baru dihias. Wah prosesnya itu agak jelimet saudara ya, macam-macam itu.
Ya, itu ada lagi juga di kelompok. Saya belum pernah tapi kelompok. Tapi karena saya ngomong kelompok ini ada ceritanya, saudara. Nanti ya, saudara ya. Ini ya, ini bejana. Bejana. Kalau saudara melihat bejana ini yang dimaksud ini dalam ini Tuhan pakai kata ini kalau saudara membaca di dalam kitab Yeremia ya. Di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 17. Itu judulnya pelajaran tukang periuk. Tuhan ini mengistilahkan kita ini seperti bejana yang dibentuk itu, saudara. Ya, nah, tukang periuknya Tuhan. Ya, dibuat itu kita kalau mau dibuat bejana yang bagus sekali itu ya, wah prosesnya cukup lama. Nah ingat saudara, ya prosesnya itu ada digiles-giles, ditumbuk, dibanting. Ya, terus dicukiti saudara itu kalau ada kerikilnya. Ya, saya juga mengalami seperti itu. Apa namanya mengerjakan itu juga saudara. Ya, kalau saudara ingin dibentuk Tuhan sebagai bejananya, ya ada proses seperti itu. Ya, wah dipanaskan matahari, dibakar, sakit saudara. Sakit. Ada proses sampai seperti itu untuk menjadi bejana yang bagus. Tapi bejana yang namanya bejana tanah liat, tanah, apapun itu, bentuknya apapun itu, bagusnya apapun, rapuh, mudah pecah, mudah berantakan. Ini kalau dari tanah liat ini, saudara. Ya, ini bicara mengenai kita itu kan seperti itu, saudara, rapuh sekali. Kita ini memang dibentuk Tuhan kan dari tanah, debu, abu. Tidak ada apa-apanya sebetulnya, saudara. Tapi dibentuk Tuhan. Demikian rupa. Tuhan bisa kok. Ya, kalau sudah keadaan hancur, Tuhan bisa membentuk lagi. Ya, mau berulang-ulang bisa. Ada prosesnya. Jadi semua saudara, ya kita ini diproses. Mau kita terlibat dalam pelayanan pelayanan rohani maupun kita pekerjaannya itu di gereja sebagai apa saja, atau mungkin ada dari kita ini sekuler bekerja cara sekuler, itu dibentuk Tuhan bejana. Nah, ini bejana ini nanti saya jelaskan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau menyampaikan dulu, ya, dalam pelayanan saya ini pernah terjadi, saudara. Ini masalah, ada orang yang diberi keramik, saudara, bagus-bagus, dari luar negeri. Nggak tahu kenapa, saudara, kok sepertinya takut. Iya, bejana ini yang seperti itu, saudara, itu bisa disusupi memang, ya, keramik-keramik itu loh, disusupi, dimasukin kuasa-kuasa yang lain, roh-roh lain dalam firman Tuhan, kuasa jahat, saudara. Nah, itu orang takut itu. Dibawa ke kantor saya, wah bagus-bagus, saudara. Enggak mau dia. Lalu saya ya tapi bagus-bagus, saudara. Tapi saya enggak seneng ngumpul-ngumpul gitu ya, untuk ditaruh, dipajang di rumah. Enggak. Saya doakan itu, lalu saya berikan kepada orang gereja. Tapi sudah saya doakan semua. Itu pernah terjadi begitu, saudara. Pernah terjadi begini, saudara. Ya. Ini satu suami istri. Nah, saya usia di atas saya lah. Dia sudah menikah 60 tahun, saudara. Ya, 60 tahun itu pernikahan apa ya? Berlian ya, diamond ya. Wah, itu sudah 60 tahun. Nah, itu bertengkar rame, geger. Ini pelayan Tuhan loh ini. Bukan bawa ya, khotbah, pujian, ya, loh ini, loh kurang apanya, 60 tahun, apalagi ya,
Loh, saya juga pernah melayani, loh, orang baru minggu diberkati di gereja menikah. Nah, saya kan konselingnya hari Selasa. Selasa datang ke saya, minta cerai. Wah, itu repot. Ini juga begitu, mau cerai. 60 tahun loh, saudara. 60 tahun, bayangin. Kurang apanya? Lah, ekonomi ya lumayan. Di situ ada apa, saudara? Wah, lalu ya udah, saya terpaksa ya datangi di rumah, saudara. Saya buka 2 kamar konseling, satu istri, suami. Persoalannya istrinya kehilangan, ya, perhiasan dan seperangkat keramik dari dinasti Ming. Wah, mahal. Keramik gitu mahal, saudara. Keramik kuno mahal itu, saudara. Biasa mas. Wah, ya itu tidak ada asisten rumah tangganya, nggak ada, cuma mereka berdua aja. Anak-anak udah menikah semua. Bila siapa? Kunci mereka punya sendiri. Jadi lemari ini kuncinya lemari ya 2, ini ada 2 pintu. Kuncinya sendiri. Pegang, lo coba. Ya kalau kita ya ini ya menurut saya itu kalau sekarang kan ada pernikahan yang gono gini gitu loh istilahnya ya. Punya istri sendiri ada, ya kamu punya sendiri, ya kalau sudah suami istri mestinya ya sama lah ya, sama-sama punya, jangan begitu. Ini menurut saya loh ya, tapi kalau ada aturan begitu ya, saya mau bilang apa? Tapi menurut saya kalau sudah suami istri ya sudah, milikmu ya milikku, milikku ya milikmu, tidak ada yang dirahasiakan, ya dalam masalah keuangan ini tidak ada dirahasiakan. Semua harus begitu, saudara-saudara. Wah, ini geger gitu, hilang. Wah, gimana, saudara? Sampai-sampai loh, saudara. Ya, loh ini pelayanan firman apa kok? Diperlihatkan paranormal tuh katanya di sini ya. Ini loh, di apa ini, jempol ini loh ya. Jari ini ada kukunya ini. Bisa kelihatan siapa yang ngambil. sampai begitu rupa, saudara. Loh ini pelayan Tuhan masih main-main okultisme, hati-hati ya. Pelayan Tuhan maupun enggak, jemaat biasa, jangan main-main okultisme. Saya sudah pernah khotbah tentang okultisme. Jangan main-main tentang okultisme. Sungguhan, saya banyak melayani orang-orang yang problem benar ketika main-main dengan okultisme. Wah itu mau cerai, saudara, karena saling bagaimana, loh. Tapi di situ, saudara, aneh. Itu seperangkat apa? Keramik itu dari dinasti Ming itu berubah. Jadi seperangkat keramik dari kelompok, saudara. Lalu itu diberikan ke saya, saudara-saudara. Nah ya, saya buat apa? Nah, saya juga begitu. Saya ya terima diberi ya. Tapi satu itu yang keramik seperti apa ya, mangkok besar gitu ya. Saya pakai itu untuk saya melayani kelepasan itu. Saya kan dulu kan kalau kelepasan saya turun nulis itu ya. Apa yang perlu dilepaskan tuh kertas tuh, saya bakar itu. Saya pakai itu. Yang lainnya ya saya doakan, saya berikan ke orang gereja. Sudah, saya punya itu saja, satu itu aja. Nah itu juga saya enggak, saya bawa. Ketika saya meninggalkan kantor di gereja itu saya tinggalkan itu di kantor gereja. Enggak tahu lah. Ya seperti itu, saudara. Keramik. Kita ini bejana, saudara. Ya kita ini bejana. Saya juga disebut bejana loh sama Tuhan. Ya tadi sudah saya pernah ceritakan ya. Bejana, namamu bejana. Nah, saya terus mengerti. Bejana. Loh, coba saudara-saudara. Ketika saya diberi nama bejana ya, tapi sebelumnya kan sudah dinubuatkan, saudara. Jadi tahun 2004 saya dinubuatkan, saya kenal seorang ini ya,
seorang dokter. Nggak tahu kok bisa jadi baik. Ya setiap pagi itu masih SMS tahun 2004, SMS pakai SMS. Kita dokter curhat dengan saya. Usianya juga di atas saya, dokter. Dia anak Tuhan. Ya, ada ceritanya lah. Tapi satu saat kok dia bicara begini dengan saya waktu itu SMS. Dia waktu SMS, namamu Bejana. Loh, kok Pak saya dinamai Bejana kenapa? Saya Henok. Nah, namanya Bejana. Iya. Karena kamu ini beliau ya dokter nih 2004 kenal tapi beliau meninggal tahun 2005 ya sudah saya melayani cukup lah ya hampir ya 2 tahun termasuk ya itu 2004 2005 itu ya sampai waktu beliau mau meninggal itu saya juga dia ada di sampingnya ya begitu saudara. Nah saya tanya kenapa Bapak namanya saya Bejana? Ya Bejana itu siap menampung masalah-masalah apa saja dari orang lain. Itu katanya. Saya ya bingung. Nah, sudah tidak apa, tapi berjalannya waktu tahun 2008, Tuhanlah yang memberkati saya, mengandung saya. Juga mengatakan, namamu Bejana. Jadi nubuat itu, saudara. Jadi berapa tahun tuh? 2004 sampai 4 tahun, saudara. Waktunya 4 tahun. Ya, Henok saya diberi nama gembala saya, ya gembala saya yang lama beliau sudah dipanggil pulang lah dalam usia hampir 100 tahun wah itu, ya sudah lama saya itu 2000 jauh, dan waktu usia 18 saya baptisan air, nama saya Henok, saudara. Beliau yang namanya saya tidak pakai mencari nama sendiri, saya tidak ngerti saya. Diberi nama Henok dan Tuhan beri saya nama Bejana. Maka itu saya kok lebih senang dipanggil Bejana. Kenapa, saudara? Nantilah. Ya, tadi dokter ini juga menamai saya Bejana, mengatakan bahwa saya mau menampung semua masalah keluhan-keluhan dari orang-orang. Nah, seperti itu loh, saudara. Menampung. Ya memang pelayanan saya itu ya, saudara. Kalau konseling itu kan menampung masalah orang, saudara. Tapi ini lihat, saudara. Harta rohani dalam bejana tanah ini kan tema saya juga, saudara ya. Ini judul dari firman ini, tapi tema firman saya juga tetap harta rohani dalam harta apa? Coba saudara, saya tidak baca semua ya. 2 Korintus 4 pasal 1 sampai 18 saudara silakan selidiki. Baik kok itu ya. Tapi saya mau baca ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Loh, harta ini, harta apa ini? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Loh, ini loh. Harta rohani ini ya, pertama harta rohani ini jelas dikatakan dari Allah. Yaitu apa? Kekuatan yang melimpah-limpah. Waduh dahsyat. Ya, kekuatan dari Allah. Kamu akan menerima kuasa, firman-Nya, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bicara mengenai Roh Allah, Roh Kudus, saudara. Ada di dalam saya dan di dalammu orang-orang percaya. Hai, wahai orang-orang percaya. Dalammu ada kekuatan yang melimpah. Loh, tetapi kenapa? Di dalam bejana tanah liat. Di sini dikatakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kamu mau belajar kayak apapun, dengan kekuatan apapun, dengan kepandaian apapun, ya, kalau saudara memiliki kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah, yaitu Roh Kudus, itu dari Allah sumbernya, bukan kita dengan usaha kita. Berarti saudara kita mau bicara mengenai ini adalah kalau engkau itu bejana tanah liat, ya,
disebut di dalammu ada harta rohani. Ya, tapi bejana tanah liat itu mencerminkan kerapuan. Rapuh, mudah berantakan. Pertama, rapuh. Kedua itu maksudnya supaya ketika kita memiliki kekuatan itu Roh Kudus yang begitu berdaya luar biasa di dalam diri kita. Supaya kita tidak sombong. Bukan karena kitanya. Kita ini bejana tanah ya. Tidak ada apa-apanya. Tidak boleh jumawa. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan pongah. Jangan sok-sokan. Aku kuat, aku bisa, aku pandai, aku pinter, aku bisa ini, bisa itu. Tidak. Semua kalau kita bisa dikatakan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah, yaitu Roh Kudus, datang dari Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang berdaulat. Itu yang memberi, menganugerai kita ini, saya dan saudara. Nah, maka itu kalau kita dikatakan namamu bejana, seperti saya ini, saudara dikata bejana, mengerti baik-baik bahwa engkau itu rapuh. Rapuh. Bisa jatuh, ambyar, berantakan, ya. Rapuh kan, mudah pecah, disenggol sedikit jatuh pecah, ambyar. Apa yang dibanggakan? Tidak ada. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalammu yang rapuh itu ada harta rohani, yaitu kekuatan Allah yang melimpah. Ada tenaga dan kuasa daripada Roh Kudus. Seperti itu saudara-saudara. Dan itulah saudara-saudara. Saya sangat bersyukur kalau saya dipanggil Pak Bejana, mengingatkan saya ini rapuh, tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang dijumawakan. Tidak ada. Semua itu karena rapuh. Bejana, kalau kamu bisa ada harta rohani yang datang dari Allah, yaitu kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah sendiri. Itu saja yang dibanggakan, yang diperkatakan, yang bekerja di dalam bejana yang rapuh itu. Jadi yang rapuh itu dikuatkan karena ada kekuatan Allah yang melimpah. Ini saudara, harta rohani. Ini bukan harta jasmani. Harta jasmani bisa lenyap, tapi harta rohani tidak bisa. Sepanjang kita menjaga betul-betul harta rohani ini dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada perintah-perintahnya. Meskipun itu kadangkala melawan arus dunia. Saudara-saudara, kalau di dalam bejana tanah liat ini ada kekuatan Allah, ada sesuatu yang lain, saudara. Saya mau menyampaikan saja, saudara, saya usia sudah beginilah, biar yang muda-muda itu loh mengerti betul-betul. Jangan dikatakan dia muda, ya. Firman Tuhan mengatakan, ada ayatnya kan, saudara di kitab Yeremia itu ya, ketika Yeremia dipanggil itu katanya kan masih muda gitu. Tuhan jamah, Tuhan beri dia kekuatan, dia beri wewenang kuasa. Saudara-saudara, saya tidak melayani jemaat-jemaat pada umumnya saja loh saudara. Saya pernah melayani begini saudara. Ya, orang-orang yang lebih tua, ya baik jemaat
maupun hamba Tuhan, gembala jemaat yang usianya senior di atas saya. Beliau sudah Tuhan panggil, ya. Waktu itu saya juga tidak mengerti, saudara, kenapa beliau itu almarhum Niko datangnya kepada saya. Saya bisa apa? Dia seorang gembala, menggembalakan jemaat, punya gereja sendiri. Dia datang, minta apa? Kelepasan. Cerita bla 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 bla, saudara. Apa yang perlu dilepaskan? Jadi jangan sombong, saudara. Saya sebagai bejana, betul-betul saya bejana supaya tidak sombong karena saya juga rapuh. Saya rapuh. Ya. Kalau saudara tempo hari Roh Kudus mengajari kita, saya juga diajari supaya punya iman mandiri. Pelayanan mandiri punya maksud yang luar biasa. Sampai masuk di pandemi kan. Sampai detik ini loh saudara. Penting kalau sudah punya iman mandiri. Jangan sampai nanti yang rapuh memimpin yang rapuh. Enggak jalan. Pokoknya saudara tidak boleh minta pendapat nasihat dari pendeta-pendeta hamba Tuhan, bukan itu. Saudara pikirkan jauh lah. Saya pernah melayani masalahnya, saudara. Nah, saya minta melayani itu, saya ya menghormati. Beliau lebih tua dari saya, dia gembala. Saya tidak mau tumpang tangan, saudara. Ketika saya berdoa biasa, ini hamba Tuhan ini, beliau sudah almarhum ya, tangan saya dipegang, ditempelkan di kepalanya. Coba, dipegangi, tidak boleh, lepas. Dia pegangi. Wah, saya sampai panik, saudara. Bingung saya. Apa tidak kurang ajar ini? Harta rohani dalam bejana tanah liat dilakukan betul-betul tanpa ada kesombongan apapun, apa adanya, tidak perlu pakai topeng segala macam, apa adanya. Itu datang dari Allah, Roh Kudus, bukan karena kita sendiri, bukan dari diri kami. Jangan sombong-sombongan. Nah, kalau kita bisa sudah seperti itu, saudara. Ini belajar terus. Tunduk. Rasul Paulus mengatakan ditawan. Bukan sekedar ditawan saja, tapi ditaklukkan. Tanpa pakai upeti-upetinan, tanpa syarat-syaratan. Ditawan sampai takluk betul-betul. Kepada dia. Roh Allah sendiri. Kekuatan itu datangnya dari dia. Kita tidak bisa belajar, saudara. Kita bisa belajar teologianya, tapi tidak bisa belajar tentang kekuatannya. Karena itu anugerah dari dia. Sumbernya satu-satunya. Allah yang maha tinggi, maha besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat saya dan saudara. Yang sudah mencurahkan rohnya, ya roh Allah yang ada di dalam harta rohani, di dalam bejana tanah ini, saudara. Di dalammu bisa, di dalamku bisa. Itulah saudara-saudara bejana harta rohani yang ada di dalam bejana tanah liat. Nah ini saudara-saudara, ya haleluya, saya bersyukur Bapak, kalau saya kau berikan itu. Dan saya mau pakai untuk memberikan, mengurapi, memberkati umatmu. Melalui pelayanan HDM ini, lewat YouTube. Tuhan berkenan. Ya, mungkin ada orang yang meremehkan, ya enggak apa-apa. Tapi saya terus selama diizinkan pakai pelayanan semacam ini. Saya lakukan. Bukan karena
kebisaan saya bisa apa? Tapi ini firman Tuhan mengatakan, di dalammu bejana tanah liat, ada harta rohani yang kuberikan, yang ku anugerahkan, yaitu kekuatan Allah. Kekuatanku, dia bilang, Roh Kudus, ini loh kebanggaan saya. Karena kekuatan saya apa? Kepandaian saya apa? Saya hanya menyerah kepada dia. Ketika saya menyampaikan ini saya bingung, apa ya Roh Kudus, engkaulah saja yang keluar kata-kata. Dan ini keluar. Saudara butuh apa? Ya, saya menggunakan sarana minyak. Karena saya bilang ada firman, ada doa, ada pengurapan. Banyak orang yang suka, saudara. Mungkin ada yang tidak suka, silakan, tidak apa-apa. Tapi banyak mereka mengharapkan pelayanan ini ada di dalam gedung gereja, saudara. Tapi Roh Kudus tetap pakai saya lewat YouTube ini. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lain, dia pakai dalam gedung gereja. Puji Tuhan, biar kehendaknya saja yang jadi. Saudara yang mau menggunakan minyak, kalau minyak saudara belum dikuduskan, saya mau kuduskan karena itu perintah Tuhan. Ya, saudara bawa sebelah kanan, lewat pelayanan ini, saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang belum dikuduskan, minyak yang tanpa alkohol, sekarang aku hembuskan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja akan mendatangkan kekuatan ilahi. Haleluya. Urapi saudara, dalam nama Tuhan Yesus, urapkan. Nanti saudara butuh apa? Ya, butuh apa? Urapkan. Saya sudah mengurapi lebih dulu. Urapi saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan bekerja. Saudara, hari-hari ini yang penuh dengan hal-hal yang sulit, baik dalam kehidupan rumah tangga lo, keluarga. Ya, ada yang mengalami problema macam-macam. Saudara yang tahu, tadi saya sudah menyampaikan juga masalah usia pernikahan 16 tahun masih seperti itu. Dan itu akhirnya saudara, saya bisa damaikan, tidak jadi saudara, tidak jadi. Ya, entah itu akhirnya ketemu atau tidak, saya tidak pernah dapat beritanya. Karena beliau-beliau ini sudah dipanggil pulang Tuhan. Ya, kayak gitu ya. Yang saya dengar ya, maaf kalau salah. Ya, seperti itu saudara. Saudara dalam keluarga rumah tangga, masalah apapun, Roh Kudus bekerja yang sulit-sulit, yang dikatakan tidak mungkin, mustahil, dia bisa bersatu kembali. Loh, saya pernah melayani, pernah sampai hampir di pengadilan, bisa cabut baik kembali. Kenapa tidak bisa? Apa masalahmu? Keluarga rumah tangga, sembusi Roh Kudus. Kau sudah mengurapi biar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan membantumu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang Maha Kudus itu, saya beri nama roh kerukunan, roh keharmonisan, turun atasmu, berbuat sesuatu yang ajaib. Engkau jadi harmonis, rukun kembali. Haleluya. Kenapa? Bisa, karena Roh Kudus yang bekerja. Engkau mau. Ada kekeliruan, dirubah. Jadi baru. Baru grace. Hidup baru. Oleh karena Roh Tuhan sudah memperbarui. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang sakit. Apapun sakitmu. Di mana saja, ya, di mana saja, sampai dikatakan penyakitmu sudah hopeless, mustahil, sudah tidak bisa diobati sekalipun. Di mana saja,
Bagaimana kondisimu? Saudara, ada kekuatan Allah yang melimpah di dalam urapan daripada Roh Kudus yang sudah kau pakai, kau urapkan dalam nama Tuhan Yesus. Berembuslah Rohmu yang Maha Kudus ini Tuhan, bekerja begitu rupa. Yang sakit-sakit yang dikatakan mustahil dirubah menjadi tidak mustahil. Sembuh, pulih, apapun penyakitmu. Engkau percaya ada kekuatan Allah yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh-Nya yang Maha Kudus, melalui minyak urapan, minyak kudus saya sebut, ya dari kuduskan itu, bekerja begitu rupa, luar biasa, memulihkan, menyembuhkan, apapun sakitmu, apa saja. Saya mau sebut, saudara yang nyebut saja, saudara yang sakit menyebut, katakan lewat lidah bibirmu. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan segala penyakit yang ada di dalamku ini keluar, pergi, lenyap. Katakan dengan nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang melimpah. Dalam bejana tanah liat, engkau itu bejana tanah liat. Rapuh, sama rapuh. Hanya Dia yang mampu. Pekerjaan-pekerjaan yang lagi gonjang-ganjing, kesulitan ini, oh percaya. Dia itu loh. Dia sumbernya dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan Allah yang melimpah, yang ada semuanya. Berkat-berkat yang luar biasa. Pekerjaanmu diberkati. Dahsyat, melimpah. Kenapa tidak? Engkau anak Tuhan, anak Allah, sumbernya berkat. Pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk dirimu, keluargamu, juga untuk pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan taruh di dalammu. Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya. Dan mungkin ada yang lain. Ada ikatan-ikatan kegelapan, kuasa gelap. Ada masalah-masalah kehidupannya yang lain. Ya, pasangan hidup. Rahim dibuka. Dan apa saja. Biar Tuhan yang menentukan. Kalau dari Tuhan tentu Tuhan punya maksud yang baik. Jangan menolak maksud Tuhan dengan cara-cara menggunakan hal yang lain, termasuk okultisme tadi. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Roh Kudus dalam bejana tanah liat yang rapuh ini, ada kekuatan Allah yang melimpah. Engkau terima itu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, hamba bersyukur. Terima kasih. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkarya, bekerja. Ya Roh Kudus atas umat-Mu yang menyaksikan, mengikuti pelayanan ini dengan menggunakan minyak kudus untuk memberikan pengurapan atas dirinya. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang akan datang ya. Amin.